Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda sedang menonton rancangan iInfo. Dan Auda, pada episod kali ini kita akan mengetengahkan peranan dan tanggungjawab kerjaya sebagai seorang fotografer ataupun videografer. Jadi profesi di dalam bidang fotografi ini, Auda, sebenarnya cukup luas dan ia juga berkemampuan untuk membuat snapshots yang dinamis serta mengelola gambar yang berkualiti dan yang paling penting juga pelanggan kita ni berpuas hati dengan hasilnya. Dan untuk membincangkan mengenai dengan satu peranan dan tanggungjawab yang besar ini, di sebelah saya sekarang ada Awang Muhammad Ihab bin Haji Abdul Hafiz dan lebih-lebih lagi dikenali di dalam TikTok ataupun IG-nya sebagai Hubboy. Jadi Hubboy ini merupakan salah seorang fotografer dan juga videografer yang popular di negara ini. Dan Assalamualaikum diucapkan dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebab. Jadi Wafa panggil apa ni? Hubboy pun boleh aja. Hubboy pun boleh juga. Apa khabar Hubboy hari ini? Alhamdulillah sihat. Baru lepas kahwin sebulan cuti. Ini balik semula on field. Gambar-gambar klien wedding, mostly wedding lah. Masih honeymoon face lah, ha? Boleh lah, boleh lagi sekali honeymoon. Okey, masih manis lagi. Jadi Hubboy, kita ni akan membincangkan mengenai dengan kerjaya Hubboy selaku seorang videografer dan juga fotografer. Jadi sejak bila Hubboy mula berkecimpung di dalam bidang fotografi ataupun videografi ni? Jadinya permulaan minat dalam videografi. Mulanya dulu minat dalam videografi dulu. Tapi lama dalam videografi, lama-lama kelamaan jadi masuk jugalah fotografi sebab ia punya tu mostly akan sama, cuma different result. Jadinya belajar mulanya dari KL. Minat dari sana tapi tidak ada kamera, tidak ada apa, just using phone. So start sana gambar saya saja tapi disebabkan ramai orang suka, ia jadi hobi. So jadi hobi itu lama-lama saya ambil kursus apa sebab di Malaysia banyak kursus and then murah saja 10 RM. You can get sijil editing, fotografi and everything. So dari sana permulaannya lah menceburi bidang dalam fotografi dan videografi ini. Bagaimana pula mula timbulnya minat menjadi seorang fotografer? Tadi Hubboy cakap awal-awal video pakai mobile saja. Sekali Hubboy mula berkecimpung di dalam bidang fotografi. Bagaimana pula mula timbul minat menjadi seorang fotografer itu dan apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab untuk menjadi seorang fotografer ataupun videografer yang ternama? Okey. Tak yang tadi, balik semula kepada tadi kan mulanya dengan videografi. Itu yang masa jadi hobi. Tapi bila fotografi ni ia mula start masa saya balik dari ke Brunei. Lepas tu menceburi dalam bidang wedding. So wedding ni ia ada dua je lah, mostly fotografi and videografi. Tapi saya belajar dengan adalah saya reach people how to do wedding in Brunei. So mostly fotografi. So dengan fotografi itu banyak anilah. Ia bukan selalunya sebelum ni gambar saya saja sebab ada tanggungjawab kan. Kali sudah tani start wedding itu tani ada dengan customer dan klien. So tani banyak banyak different permintaan, opinion dengan fotografi itu. So dari sana macam I found that wedding fotografi itu syok lah rasanya bila tani bertemu dengan orang, meet new people and everything. Jadi adakah tanggungjawabnya sebagai seorang fotografer untuk wedding, adakah ia berlainan dengan kalau sekiranya Hubboy itu menggambar saja-saja? Memang berbezalah sebab kalau gambar saya saja tu it's your creativity. And no one anilah kena ignore kan, ada orang suka ke apa. Memang tani suka gambar itu tani buat. Tapi kalau ia berbeza dengan wedding, kalau dengan wedding ni tani gambar bagi tani lawak, sometimes orang yang hire tani tu ia never suka. So katanya ia mau macam ni, so itu depends on client punya apa we call this preference-nya lah. Jadi kalau sekiranya Hubboy mengambil videografi ataupun fotografi ini, adakah ianya hanya untuk wedding fotografi ataupun macam-macam lagi yang Hubboy pernah buat? Alhamdulillah bermacam-macam sudah masa ni. Dulu memang dari wedding saja, tapi masa ni banyak ke corporate. Baru-baru ni diorang launching I think the
1000 customer. So kena panggil untuk bergambar dengan gambar sekali itu, tapi diorang ambil lagi sebab diorang suka, diorang ambil lagi untuk videografi. So memang masa ni ada posted ada Brunei Times juga the foto tu. And also few lah ada juga ada askar Air Force. I think RTB pun pernah ada buat video as a drone operator sekejap sajalah. Jadi dengan adanya sambutan yang menggalakkan daripada company-company yang ternama ini, it will add on to your portfolio dan akan mengundang lagi banyak customers untuk memilih Haboy lah. Yes, correct. Baik, Alhamdulillah. Jadi apa pula kemahiran dan kualifikasi yang diperlukan sebagai seorang fotografer ataupun videografer ni, Haboy? Kualifikasi ia memang tertakluk kepada apa yang dia requirementnya. Jadi kalau sekiranya tani sebagai wedding photographer ataupun videographer, tani mesti tahu flow wedding itu macam mana. Tani mesti tahu macam macam mula-mula gambar bersiap ke, gambar coverage all, lepas tu gambar dalam portrait berdua, lepas tu ada outdoor. Itu satu, itu yang asas. Kedua is the skill itu macam mana tani kan menggayakan macam mana backgroundnya, macam mana ia punya jalan ceritanya and everything. Itu benda-benda yang perlu mesti tahu. Pasal kalau tani dah ada plan, dah tahu apa yang dibuat, ia dah akan jadi selawa macam mana tani akan plan. Itu one of the thing yang important in kualifikasi. Jadi walaupun penonton di rumah barangkali ataupun orang yang melihat hasil karya Haboy itu ada orang videografi je saja kan, macam semua orang pun boleh buat menggunakan dengan mobile tapi sebenarnya videografi ini bukannya satu career yang semudah orang fikirkan. Betul. Jadi sebenarnya mesti ada plan it out dulu. Yes, and then dari awal mesti ada jalan ceritanya. Itukah yang dipanggil sinematografi tu? Sinematografi kira boleh lah juga, tapi ada beza sikit lah. Kalau sinematografi macam movie diorang ada memang spesifik ke sana lah. Sama yang more lain sikit. Kadang videografi ni consider macam tanya ambil video sesaja pun consider videografi juga. Kalau cinematography sometimes comes with the story. Jadi soalan seterusnya, Haboy, untuk menjadi seorang fotografer, adakah perlu kita banyakkan berkomunikasi dengan orang ramai? Mula-mula masa mula-mula saat tu memang pemalulah kan start fotografi videografi ni. Macam tani-tani saja gambar tapuk-tapuk. Sometimes guna lens paling jauh untuk gambar orang jauh. Kadang macam bandar kucing gambar-gambar orang tapi orang tak tahu. Sometimes macam tu. Tapi sudah lama-lama kan macam gambar yang biasa saja. Sudah tani ada berkomunikasi tu dengan orang, ia akan jadikan satu, tani meet new people. Kedua, gambar itu akan jadi lain daripada lain. Macam tadi kita boleh gambar sekejap gayakan macam ni, kadang suruh freestyle ia macam ada momen dalam sana, tapi disebabkan komunikasi, sebabkan satu benda itu saja. So I consider komunikasi ni is very important in everything lah, bukan saja fotografi and videografi. Jadi tidak hairanlah sebenarnya kalau dalam Haboy berkarya sebagai seorang fotografer ataupun seorang videografer ada juga menghadapi suka dan duka. Jadi bolehkah Haboy kongsikan bersama saya dan juga penonton apakah kenangan manis dan juga pahit yang sukar untuk Haboy lupakan sepanjang berkarya? Okey, bila ingatkan balik kenangan pahit itu memang bermacam-macam. Tapi manisnya itu memang worth it lah. So one of those salah satulah daripada ni yang before ni kenangan pahit is bila tani ni start sudah gambar bila tani gambar untuk saya saja, tani suka. Tapi bila sudah tani start bergambar dengan macam klien ke apa yang tani harapkan suka tu, harapan lah macam kira tani gambar ni paling lawa, tapi somehow it turns out to be macam kurang, macam indah ni. Tani macam bagi our best sudah, cuman dah indah secapai apa yang diorang mau. So tani feel down. Bila feel down tani fikir macam maybe tani bukan inilah bukannya steady dalam fotografi and videografi. So it's either berhenti, kira macam cari bidang lain, ataupun kiranya orang jangan mundur. So kira belajar, ambil lesson and then belajar. Jadi apakah pula yang mendorong Haboy untuk
bertahan di dalam kerjaya ni? Yang buatkan saya untuk stay dalam bidang ni, so kan ni adalah satu hobi. Tapi bagusnya hobi yang ni, hobi buat duit. So kira macam untuk survival lah orang. Sebab kalau tadi buat hobi untuk masa ni lah, it's very hard for people to get work. Banyak ni lah. Tapi so far alhamdulillah, sebab wedding ni it's always setiap minggu ada orang kahwin. Betul. At the same time bukan because of the money juga, tapi it's because of we meet new people, the network apa. Kadang we meet very potential people. Sometimes they can help us, we can help them apa. So it's a very fun experience. Pasal you gonna go macam kalau shoot outdoornya di mana? Di pantai Meregangnya dalam tu. Aku ni pernah sana. So ikut sama orang sama-sama tu kami jalan sana, explore, meet new people, and then mengasah lagi more skill, and tani can be more creative. Jadi dalam Haboy berjumpa dengan klien-klien, akan ada setiap klien itu sebenarnya akan membuka pintu rezeki dengan lebih luas lagi. Jadi dengan setiap pekerjaan yang Haboy laksanakan itu, ia juga boleh membantu dalam mempolishnya orang, mempolish skill Haboy dalam bahagian fotografi dan juga videografi ini. Jadi selain menerima tempahan fotografi dari para pelanggan, kebanyakan karya Haboy hasilkan dimuatkan di mana tu Haboy? Adakah ianya melalui akhbar ataupun majalah, Instagram ataupun di mana? Masa ni banyak sudah saya upload, tapi dulu mula-mula macam umur kami lah, macam Gen Z ni selalunya upload di arah Instagram. Instagram lah selalunya sama sana, tapi seakan Instagram itu only yang orang follow saya dapat lihat. Kadang orang share juga, tapi it's good platform pasal memang untuk gambar. Tapi lama kelamaan ada timbulnya TikTok. So TikTok ni dulu maulah kena baik ni benda TikTok ni, tapi somehow bila lihat benda-benda TikTok ni, there's a good side and bad side. So a good side is kadang orang macam bagi tahu tips, very short video and tips macam tu. So start from sana, macam maybe lah I'll make a video of photo saja. So macam bila gambar-gambar saya ada tujuan, macam interesting. So that's why I plan dulu. The first thing yang buatkan my name naik is I make menggambar orang gambar random people gambar random people. So I approach people yang aku nak tahu, and then cakap, maybe can I take a picture of you, let's do aku gambar, and then somehow they like it, and then the video tu reach I think 100 dulu lah in one day 100k views in one time. So people macam cakap, oh this is first time ni orang pernah buat gambar random people ni. So I didn't expect from there. So actually from there jom buatkan ada klien. So kan ada orang cakap, kan mau booking you for wedding, kan booking you for ni. Even though it wasn't niche-nya lain, tapi somehow dari sana they can see my skill sana. So sana tu permulaannya, the name of the Haboy itu actually sana. Okay. Jadi sekiranya seseorang itu berkemampuan sebagai seorang fotografer atau videografer, bagaimana pula mereka hendak menonjolkan keterampilan fotografi ini kepada orang ramai? Adakah dengan melihatkan hasil karya melalui media sosial sahaja? Yes. Somehow buat masa ni, tani semua ada phone. So tani ada phone, ada media, ada tablet apa and everything. So kalau tani ada macam hasil karya apa, tapi tani nak tunjukkan orang, orang nak tahu. Orang nak tahu macam mana tani punya kerja, macam mana tani punya tu. So tani we have to execute the plan untuk post ada social media untuk people senang dengan tani. Ya banyak, sama ada masa ni pun ada WhatsApp story, ada Instagram, ada Facebook. So it depends. Macam kalau Instagram is going to be umur macam Gen Z ke tu, and then Facebook is mostly orang-orang orang-orang yang macam jarang ada Gen Z di sana. Mostly orang-orang yang macam kerja, orang itu. Kalau TikTok mostly kanak-kanak lah. Atau I think I found the more kanak-kanak, even though yang post yang I mentioned tadi gambar, orang pun semuanya boleh gambar aku kan. Ya, kalau jumpa aku ni boleh gambar. It's like nampak macam anilah, tapi it was fun to see a lot of
generation of people there. Ya, jadi it depends on the target jual lah. Depends on the target. Kita ni mau siapa, kita ni punya klien satu, tapi juga barangkali orang yang berkemampuan ataupun mahu untuk menjadi seorang fotografer atau videografer, bukan jangan terhadkan menghasilkan hasil karya dorang itu di dalam satu media sosial saja. Yes. Barangkali cuba semua, pasalnya kita ni tidak akan tahu siapa yang suka dengan hasil karya kita tadi. Baik, jadi apa pula harapan Haboy di masa akan datang? Barangkali untuk yourself dan juga para penonton kita ni yang berkemampuan ataupun berminat untuk menjadi seorang fotografer dan juga videografer ni. Tentang harapan. Harapan Haboy. Harapan untuk inilah untuk semua yang ingin menjadi creative media dalam fotografi. Satu pesanan yang inilah saya buatlah yang membuatkan saya naik itu, yang lesson yang I learn from there is jangan takut. Jangan takut, mesti berani. Sebab kalau hari itu pun takut sebenarnya menggambar, tetapi kalau sekali saya buat, it's going to be the same. My whole life going to be the same. Jadi Adi kirakan selajur tah masuk tipsnya, tips untuk penonton di rumah yang juga betul. Yang mau untuk menjadi macam Haboy juga. Barangkali bukan sahaja dalam media sosial, barangkali juga mengembangkan dia punya karyanya tu sebagai seorang videografer dan juga fotografer yang ternama. Jadi teruskan Haboy, sorry. Jadi the tips yang inilah yang I can say is jangan takut. Always get out of your comfort zone. Be lain daripada lain. So memang in this world tani ada kompetitif. Memang fotografer, videografer banyak. Tapi tani mesti buat something yang out of yang orang bukan benda yang sama and everything. So harapan untuk orang juga is to be consistent. Consistency lah. That's what I think consistency is everything lah. Macam tadi boleh start fotografi apa semua, tapi konsistensi yang ramai orang boleh buat. And harapan for myself is actually for for me to be rajin. InsyaAllah mesti rajin juga, and I'm hoping one day I'll be dapat reach to meet a new people, pasal fotografi and videografi ni. There's a lot of pasal kadang ada yang baru, ada yang orang lama, ada yang very pro tu. Sebab pengalaman dengan ilmu ni sama. Pengalaman orang tu yang akan bagi macam shortcut. So I wish that I can meet new people, going back to the komunikasi getting new people. Tapi alhamdulillah so far now I'm ada progress. Meet with new people to meet with veteran people, and so far it was great inilah. Jadi kan Haboy masih muda sebenarnya. Macam mana kan membuat para belia yang lain ini berkarih jua macam Haboy ini sebenarnya? Macam mana dorang boleh mengembangkan lagi dorang punya skills ini? How did you do it? Because barang ini walaupun kita diminat, ia indah akan datang dengan sendirinya ataupun berkembang dengan sendirinya. What did you do to yourself, and macam mana Haboy belajar barangkali dengan berkomunikasi dengan para veteran-veteran yang sudah lama menjadi seorang fotografer dan juga videografer, tapi adakah cara lain untuk mengembangkan skill-skill ini? Okey, kalau akan ceritakan the pengalaman before I start the Haboy itu. Dulu, since my course is not even a related media, my course is more into Arabic translated. So dari sana my degree actually, tapi somehow my hobby more into the photography. So start from sana, as usual camera stuff bukannya murah. So I start working lah. Workingnya tu dari cuci pinggan saya. Dari cuci pinggan, tukang anu cendol, tukang anu karipa apa, sampai kumpul duit, tapi niat tu kan mau berkamera tu. Memang kuat lah. So kerja dulu, orang invest money dulu, invest. Mesti tani start sudah. Dalam tani punya 20s ni, we have to start investing money. Jangan harapkan macam nunggu kerja apa. We have to invest. So when you start hustling everything, berkarih tani baru tahu macam mana cara kerja semua orang ni, kerja semua ni. So dari sana ada experience, dapat duit membeli kamera. So bila dapat beli kamera tu, dari sana kena rajin lagi, banyak info di media sosial and everything, and then mau advance lagi,
try approach orang. Maybe lah macam dulu I approach 10 people, only seorang saya jawab. Memang macam tu lah, pasal kira macam baru-baru, macam oh yang ni jangan kan. Tapi sometimes the one people tu can be something an answer for you. So bila jumpa dorang tu, dorang pun ajar, mesti tekun. Alhamdulillah dari sana I can quite a fast learner, belajar meet new people. Alhamdulillah from there hasilnya tu memang memuas hati lah. Memang it doesn't come ni orang tadi mau belajar, tadi mau jadi pro photographer, esok boleh jadi catat. Indah datang dengan sendirinya dan juga Indah datang semalam kena tidur, esok pagi kita ni bangun kena jadi professional photographer. Indah dapat tu? Indah dapat. Itu memang ada tu. Memang mimpi yang itu kalau boleh macam tu. Mana tahu ada turun ke mimpi sekali esok pagi bangun jadi photographer. Boleh, tahu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah? Jadi kalau sekiranya berminat menjadi fotografer and videographer ni, tadi mesti ambil tahu macam mana akan jadi inilah fotografer tu. Kita ni follow. Kalau sekiranya ada yang tadi minat orang tu, maybe tadi follow. Tapi jangan follow saya sajalah. Tadi mesti beranilah. Macam stalker lah. Macam cara saya lah. Saya orang yang ni saya minat kan. Kali ia jual kamera. Kali caranya tadi beli kameranya. Walaupun kapai duit, tapi tadi cari ya. Macam balik kameranya. Dan mustahil ia akan cari ilmu. Ia akan share tanya ni penggunaannya apa macam tu. Sometimes itu yang benda shortcut. Shortcut apa? So sana networking. Orang jangan takut bercakap apa. Always be friendly with them and everything lah. So insyaAllah with good communication and also ada niat, should be insyaAllah can be a better future. Baik, insyaAllah. Jadinya Auda yang berminat dalam bidang fotografi dan juga videografi ni, jangan cepat berpuas hati kerana ia akan membuat kita ni berada di zon yang nyaman sehingga tidak mahu memperbaiki kekurangan kita ni. Jadi kita harus terus berinovasi dan juga melakukan sesuatu yang baharu secara terus-menerus. Jadi terima kasih diucapkan kepada Haboy atas perkongsiannya sebentar tadi. Bagi Auda penonton yang berada di rumah, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tetamu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.